sahabat Smart ASN, selamat datang di Smart Question. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab di Smart Discussion Series atau SDS tahun 2022 kemarin. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Nuriana dan di sebelah aku Habil Maranda Maghfirullah sebagai pemateri SDS 1 kemarin. Nah, jika kalian kemarin sudah berpartisipasi pada SDS pertama di tahun 2022 yang membahas tentang persiapan evaluasi sakit berdasarkan Permenpan RB nomor 88 tahun 2021, pasti kalian tidak asing dengan aku dan Mas Habil yang selaku narasumber pemateri pada SDS kemarin. Nah Mas Habil nih, jadi kemarin di live chatnya YouTube itu ada yang bertanya dari Ibu Yuni Yulianti yang bertanya apakah pertanyaan-pertanyaan di live chat ini akan terbahas atau terjawab. Nah di sini media kami untuk membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di SDS kemarin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami bacakan beberapa pertanyaan dari partisipan atau sahabat Smart ASN di live chat YouTube kami pada SDS pertama di tahun 2022 kemarin. Nah, pertanyaan pertama ini Mas, dari Bapak Budiman Saukat. Pertanyaannya adalah, norma penilaian pada LKE ini bagaimana? Apakah tidak ada acuan seperti nilai A, B, C, D, dan seterusnya? Dan bagaimana konversinya? Apakah masih mengadopsi cara perhitungan LKE lama? Nah, gimana nih menurut Mas Habil? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budiman ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Semenjak adanya Permenpan 88 tahun 2021 ini, akhirnya pemerintah daerah harus menyesuaikan begitu ya dengan kriteria-kriteria baru. Nah, apakah kalau ditanyakan masih mengadopsi LKE yang lama, tentu sudah berbeda kayak gitu. Karena Permenpan 12 tahun 2015 ini sudah tidak berlaku Bapak Budiman, sehingga kita menggunakan kriteria-kriteria yang terbaru. Nah, pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan norma ya ataupun kriteria-kriterianya ini bagaimana ya sesuai dengan Permenpan 88. Jadi memang Pak Budiman ada kriteria-kriteria baru ataupun komponen-komponen baru ya mengenai evaluasi sakit. Nah, pada prinsipnya kriteria-kriteria yang ada di evaluasi Permenpan 88 tahun 2021 ini harus dibuktikan begitu ya di instansi pemerintah bahwa pemerintah itu sudah mengimplementasikan begitu komponen-komponen tersebut ya, sehingga evaluasi sakit itu berbasis evidence based begitu. Artinya apa? Komponen ataupun kriteria-kriteria yang ada di evaluasi harus dibuktikan. Itu ya Pak Budiman, prinsipnya kita berbasis evidence based dalam mempersiapkan evaluasi sakit begitu. Nah, baik, terima kasih Mas Habil. Kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari username-nya si Kuvidot. Nah, apakah Permenpan RB nomor 88 ini berlaku untuk evaluasi sakit pada level OPD? Bagaimana Mas Habil? Terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi instansi-instansi lain begitu Mbak Yana, saya kira ya. Jadi apakah berlaku untuk OPD ya atau perangkat daerah? Jawabannya adalah pasti. Karena kalau kita lihat ya di LKE itu ada kalau di tingkatan pemerintah daerah ada yang tingkatnya instansi atau itu pemerintah daerah secara general. Lalu juga ada unit kerja. Nah, unit kerja ini adalah perangkat daerah. Kalau kita melihat di Permenpan 88-nya itu memang ada beberapa komponen yang berbeda, Mbak Yana, antara komponen untuk pemerintah daerah dan juga perangkat daerah. Nah, tentu ini nanti menyesuaikan ya Bapak Ibu di perangkat daerah tentu menggunakan LKE unit kerja ya Bapak Ibu, jangan kebalik. Takutnya kebalik begitu Mbak Yana antara LKE unit kerja dan instansi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu di perangkat daerah begitu. Baik, langsung aja nih kita ke pertanyaan ketiga. Ini ada dari Bapak Muhammad Zumar.
Pertanyaannya adalah, Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 ini apakah dijadikan pedoman penilaian sakit di tahun 2021? Di mana PKSKP tahun 2021 di Bapak Muhammad Zumar ini belum mengacu pada Permenpan RB terbaru. Bagaimana nih Mas Habil? Ya, terima kasih Bapak Muhammad Zumar ya atas pertanyaannya. Jadi ada dua ya. Yang pertama Pak Zumar, nah ini yang sebenarnya kemarin banyak audiens yang menanyakan terkait ini Pak Zumar. Apakah langsung dipakai begitu ya untuk evaluasi sakit 2021? Kalau kita melihat secara penetapan peraturannya, ini baru ditetapkan 31 Desember 2021 Pak Zumar. Sehingga ini benar-benar di akhir tahun begitu penetapannya. Sehingga kalau menurut pandangan saya ya tentu ini akan ada, saya kira ada penjelasan dari Kemenpan RB. Tetapi kalau menurut saya untuk evaluasi sakit 2021 masih menggunakan evaluasi yang lama begitu. Karena dengan jangka waktu yang sangat sedikit dan pastinya pemerintah daerah ini kan harus beradaptasi ya Mbak Yana, beradaptasi dan menyesuaikan terhadap hal-hal baru ini pasti nanti ada semacam kebijakan khusus begitu. Kalau di 2021 ini masih menggunakan penilaian lama. Dan yang pasti Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian sakit 2022 pastinya sudah menggunakan Permenpan RB yang baru Mbak Yana. Mari kita persiapkan evaluasi sakit 2022 menggunakan Permenpan RB 88 tahun 2021 yang terbaru. Jadi itu ya Pak Zumar, prinsipnya tentu ini nanti akan ada penjelasan, tetapi menurut saya ya dengan mempertimbangkan waktu terus juga pemerintah daerah beradaptasi, tentunya penilaian sakit 2021 masih menggunakan yang lama begitu. Nah, berikutnya berkaitan dengan PK dan SKP. Nah, ini sebenarnya salah satu komponen ya Pak Zumar untuk penilaian sakit. Dan tentu kalau kita melihat mengacu SKP yang baru, ini kan memang harus terintegrasi begitu ya dengan PK-nya. Nah, ini juga pemerintah daerah saya kira harus beradaptasi juga ya terhadap hal-hal baru ini, karena memang saya yakin Bapak Ibu banyak sekali peraturan-peraturan di tingkat pusat itu yang baru dan pemerintah daerah ini harus beradaptasi begitu. Nah, ini juga sebagai aplikasi dari agile government begitu ya, bahwa kita harus lincah dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan begitu. Sehingga apakah PKSKP memakai Permenpan yang baru? Nah, tentu ini juga mengikuti dari poin yang satu tadi. Pastinya ke depan ini akan secara bertahap begitu ya, penilaiannya akan menggunakan Permenpan RB yang terbaru. Tetapi dengan catatan tetap ya Bapak Ibu, kita juga menunggu dari ketetapan ataupun kebijakan dari Kemenpan RB ini berkaitan dengan evaluasi sakit begitu. Nah, lanjut kita ke pertanyaan keempat. Pertanyaan terakhir ini dari Bapak Maruli Nainggolan. Dokumen laporan kinerja ini telah diformalkan. Untuk unit kerja itu maksudnya bagaimana ya? Apakah harus ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah atau bagaimana? Nah, sebenarnya Pak Ruli, kalau kita mengacu pada Permenpan 53 tahun 2014 yang itu mengatur teknis, tidak hanya LKJIP ya, di situ juga perjanjian kinerja, bahwa sebenarnya yang wajib ada ya, bahwa LKJIP itu dikatakan formal ketika sudah direview oleh inspektorat begitu. Artinya fungsi dari review yang dilakukan oleh inspektorat ini memastikan bahwa laporan kinerja yang disusun oleh instansi itu sudah valid ya, dan data-datanya dapat diandalkan begitu. Sehingga sebenarnya yang wajib ya kalau kita mengacu pada Permenpan 53 harus direview begitu oleh inspektorat. Nah, yang kedua, apakah bisa ditetapkan dengan SK kepala perangkat daerah? Kalau menurut saya boleh-boleh saja Bapak Ibu ya, malah semakin baik begitu, menunjukkan bahwa dokumen LKJIP ini suatu hal yang formal ya, dan itu ditetapkan dalam sebuah SK kepala perangkat daerah, sehingga lebih mengikat dan ini dijadikan arsip dan juga dokumentasi begitu bahwa instansi pemerintah sudah melaksanakan kinerja yang sudah ditetapkan begitu.
gitu. Wah, terima kasih banget nih buat Mas Habil karena telah menjawab dan menanggapi beberapa pertanyaan yang memang belum sempat terjawab pada SDS pertama di tahun 2022 kemarin. Nah Mas Habil, selain tadi kita udah menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta SDS kemarin, ada yang spesial lagi nih di video kali ini, yaitu kami akan mengumumkan giveaway bagi 5 orang pemenang yang telah berpartisipasi dalam giveaway kemarin, di mana kelima pemenang ini didapatkan dari instastory termenarik dan telah diunggah di akun Instagram Bapak Ibu sahabat Smart ASN sekalian, dan juga telah mengikuti akun Instagram kami di @smartadi_ dan @smartasn_. Nah langsung aja nih kita umumin siapa-siapa aja pemenang dari giveaway kemarin. Kita langsung aja ya. Baik, yang pertama adalah selamat untuk akun Instagram @ahmadsakalwisiboya_2803. Baik, selanjutnya siapa Mas Habil? Ya, yang kedua selamat kepada akun Instagram Karisma Farawanza ya. Selamat untuk Karisma_Farawanza. Selanjutnya pemenang ketiga selamat untuk akun Instagram @dewi_eka. Lalu yang keempat ada siapa Mas Habil? Yang keempat selamat kepada Okta_P atau Okta_PHE. Nah, yang terakhir ada dari akun Instagram @ayunida_anya3. Selamat untuk kelima pemenang giveaway pada acara SDS pertama tahun 2022 kemarin. Sekali lagi selamat untuk kelima pemenang giveaway karena kalian akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Smart ID. Nah, untuk kelima pemenang, kalian bisa langsung DM aja ke akun Instagram kami @smartid_ untuk mendapatkan giveaway ini dan untuk tata cara pendapatan giveaway-nya. Bapak Ibu sahabat Smart ASN, jangan lewatkan juga program terbaru dari Smart ID, yaitu apa Mas Habil? Smart ASN Plus. Jadi Bapak Ibu sahabat Smart ASN, Smart ASN Plus ini adalah program kami ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN begitu. Nah, bagaimana skemanya, bagaimana detailnya? Jangan lupa dan terus update di media sosial kami karena pastinya kami akan selalu mengupdate itu semua pada media sosial kami. Nah, karena kami ini telah menjawab beberapa pertanyaan dan juga telah mengumumkan giveaway untuk kelima pemenang dari giveaway kemarin, kami undur diri dulu nih Bapak Ibu sahabat Smart ASN. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share terus video ini sebanyak-banyaknya. Kami undur diri, terima kasih.